Andai perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita serukan Shema Yisrael sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh buat sabat yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh masuk ke dalam perhentian-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kesegaran rohani kepada setiap kami, sehingga kami yang datang dengan lemah letih lesu dan berbeban berat, Engkau memberikan kekuatan yang baru dan kelegaan bagi setiap kami, sehingga kami pulang tidak seperti kami datang, tetapi kami pulang boleh membawa berkat yang besar dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih kami serahkan untuk acara pada malam hari ini, pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati, kuasai hamba-Mu dan kuasai setiap kami yang mendengarkan firman. Berikan hikmat bagi setiap kami untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh. Jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman Tuhan dari dasar hati kami, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Mari Tuhan kuasai tempat ini, kuasai peralatan yang kami pakai, dan kuasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak Yahweh, hanya dalam nama Yeshua HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Minta tolong suaranya bengung. Ya, sahabat shalom, sekali lagi. Apa kabarnya Bapak Ibu? Haleluya, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, pada RF Sabat kali ini saya mau ajak kita semuanya untuk kita merenungkan akan arti kehidupan kita yang sesungguhnya. Beberapa waktu ini kita mendengar banyak yang pulang ke rumah Bapak ya. Dan kita ini sebetulnya membawa kita ini untuk merenungkan sebetulnya apa sih arti kehidupan kita, atau esensi. Esensi itu apa yang sesungguhnya, yang intinya gitulah. Kalau orang bilang intinya inti gitu ya. Intinya inti dari kehidupan ini apa? Kehidupan yang sesungguhnya ini apa, atau hakikat kehidupan yang sesungguhnya ini apa? Mari kita renungkan bersama bahwa untuk apa sih kita hidup? Pernahkah saudara berpikir bahwa iya ya, saya ini hidup untuk apa ya gitu? Atau tujuan hidup saya ini apa? Kenapa saya hidup? Sebetulnya yang inti, yang paling bagus, yang paling dipentingkan, yang paling penting di dalam kehidupan ini apa? Makna hidup kita ini apa? Pernah nggak berpikir apa ya makna kehidupan saya ini? Coba kita bisa, kalau belum pernah berpikir sampai ke sana, malam ini saya ajak untuk kita semuanya berpikir. Apa sebetulnya makna hidup kita ini? Ada orang bilang bahwa hidup kita ini cuma mampir ngombe, mampir minum saja saudara, cuman sebentar gitu kan. Dan bahkan di dalam pengkhotbah
Ini masih ada kayak bengung-bengung gitu. Boleh minta tolong dibantu sound suara saya ini. Di dalam Pengkhotbah, kita lihat di dalam Pengkhotbah 1 ayat 2 sampai 4. Pengkhotbah 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan kefanaan atas kefanaan, kata pengkhotbah. Kefanaan atas kefanaan. Segalanya adalah kefanaan. Apakah untungnya bagi manusia dalam semua jerih lelahnya yang ia perbuat di bawah matahari? Satu generasi pergi dan satu generasi datang, tetapi bumi tetap ada. Kalau saudara baca terus ayat ini ya, turun, ini mengungkapkan bahwa kayaknya apa yang dilakukan manusia di dalam muka bumi ini, kayak ya wes gitu aja gitu. Bahkan ada yang dikatakan seperti usaha menjaring angin gitu. Jadi kayaknya hidup kita ini ya wes cuman gini habis itu selesai begitu. Kefanaan, kesia-siaan, fana ini sia-sia, nggak kekal gitu maksudnya. Kalau diterjemahkan di LAI adalah sia-sia, kesia-siaan. Tapi kalau kefanaan KBBI saya lihat itu tidak kekal gitu. Nah hidup kita ini cuman sebentar. Sudah jarang orang hidup 100 tahun itu jarang sekali. Ya, jarang. Biasanya berapa? 70-80 tahun. Firman Tuhan katakan umur kami adalah 70 tahun dan kalau masih kuat 80 tahun. Selebihnya adalah penderitaan, bonus. Ya. Nah, saudara, dalam kita hidup ini sebetulnya apa sih yang kita cari? Apa sih yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini? Di dalam hidup kita yang singkat ini, yang tidak kekal ini, sebetulnya apa yang kita cari? Apa yang harusnya kita lakukan gitu loh. Pernah nggak berpikir sampai di situ? Kalau belum pernah, malam ini ayo kita pikir bersama, saudara. Hidup ini cuma sebentar, mampir ngombe. Lalu kalau kita meninggal juga orang-orang yang masih hidup juga pasti akan harus move on. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus move on. Move on itu apa? Terus gerak maju gitu kan apa? Life must go on. Hidup ini terus berlanjut gitu. Ya. Di situ dikatakan satu generasi pergi dan satu generasi datang, tetapi bumi masih ada, bumi tetap ada. Artinya ya kayak meninggal, nanti ada generasi selanjutnya datang, terus gitu aja. Jadi kayaknya ya wes rutinitas saja. Pernah nggak kita juga berpikir, iya kenapa hidup saya kok kayaknya rutinitas begini aja. Kan nggak ada yang bermakna gitu. Kayaknya kayak ya rutinitas kayak mekanis, kayak robot gitu. Nah, seharusnya kita sebagai umat Tuhan, harusnya kita ngerti untuk apa kita hidup, sehingga kita menjadikan kehidupan ini menjadi lebih hidup, saudara. Enggak bosan. Saudara pernah merasakan kebosanan dalam hidup ini? Bosan kok ngono-ngono aja, kok gitu-gitu aja. Bangun pagi, kerja, habis kerja, pulang capek, istirahat, urus rumah, tidur lagi, bangun lagi, kerja, capek, urus rumah, bangun, tidur lagi, begitu terus. Kalau weekend ya liburan tipis-tipis lah, gitu. Terus kalau jatah ibadah, habis itu pulang ya wes. Apakah cuma begitu saja, gitu lah. Dalam kita hidup ini. Lalu tadi dikatakan kalau kita sudah meninggal, kita pasti harus, orang-orang yang masih hidup itu harus move on. Buktinya kalau ada keluarga kita, ada siapa yang meninggal, kita pun harus move on. Bisa tidak bisa, mau tidak mau, itu harus move on. Kenapa? Karena kehidupan kita ini masih harus terus berjalan. Betul ya? Sehingga akhirnya lama-lama juga ya bukan dilupakan, tetapi terlupakan. Bukan berarti lupa ya, tetapi ya oke lah, ya sudah lah, yang sudah meninggal ya sudah lah gitu. Meskipun awalnya pasti berat, yes, pasti sangat berat. Tetapi terus proses dan kita harus terus move on begitu. Ya, kehidupan kita. Nah, kita lihat saudara, apakah
hidup kita ini ya wis sudah selesai, sudah, oh ya nanti kita tinggal masuk surga atau neraka, cuman gitu aja. Malam ini saya mau ajak kita semuanya selain merenungkan kehidupan kita atau esensi makna, esensi kehidupan kita. Ini apa? Tapi juga saya mau ajak kita semuanya untuk bagaimana kita bisa membuat kehidupan kita ini menjadi lebih hidup. Bagaimana kehidupan kita ini betul-betul mempunyai makna, mempunyai arti. Jadi nggak cuma asal hidup, gitu lah saudara. Nah ayat di dalam pengkhotbah ini, sebetulnya pengkhotbah ini menuliskan ini dalam keadaan frustrasi dalam pencarian makna kehidupan. Bapak Gembala pernah menyampaikan bahwa pengkhotbah ini yang menulis ayat ini, Salomo ini sedang dalam situasi stres gitu ya, di masa lanjut usianya gitu. Nah ini pengkhotbah ini orang yang berhikmat, dapat hikmat luar biasa. Tetapi kenapa dia bisa bilang kefanaan di atas kefanaan? Ya. Dan pengkhotbah ini sedang mencari makna dalam kehidupan ini. Kalau kita lihat, apakah kehidupan kita ini betul-betul kekal? Apakah hanya cuma sementara? Menurut saudara kehidupan kita ini kekal atau sementara, saudara? Kehidupan kita apa? Kekal atau sementara? Kekal. Manusia hakikatnya itu adalah kekal. Jadi yang sementara apa? Hidup di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini kita hidup cuma sementara. Tetapi sesungguhnya setelah di bumi ini selesai, kita punya kehidupan yang kekal. Nah, kalau di LAI tadi dikatakan kesia-siaan. Nah, apakah kehidupan kita ini benar-benar sia-sia? Apakah hidup kita ini sia-sia? Jawabannya adalah ya dan tidak. Ya, kalau fokus hidup kita ini hanya hidup di dalam dunia ini, tidak sia-sia. Kalau fokus hidup kita ini adalah kekekalan. Kita berpikir sesuatu yang kekal. Kita berpikir untuk sesuatu yang jangka panjang. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita semuanya, ayo mari kita mulai sekarang berpikir, berorientasi kepada kekekalan. Tidak yang sementara saja, tidak yang sia-sia. Loh, kalau gitu apakah kita nggak boleh bekerja? Bekerja, justru harus bekerja. Ya. Coba kita lihat ayatnya dulu di dalam Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Bukan berarti terus kita ngawang ya saudara ya, ngawang, tidak menginjak bumi atau tidak membumi. Ya, pikiran kita terus semuluk-muluk, sesuatu yang besar, terus omongan kita omongan yang besar. Omongan besar ini kayak ya gedabrus gitu ya, pokoknya yang yang tidak membumi lah, nggak realistis gitu ya. Bukan itu maksudnya. Tetapi berpikirnya bahwa sesuatu untuk Tuhan gitu. Kita berpikir hal-hal yang di atas ini adalah hal-hal rohani, saudara. Karena apa? Sebetulnya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan di bumi ini sebetulnya membawa dampak kepada kekekalan, saudara. Kehidupan kita di bumi ini, kita ini brutal atau kita alim, itu menentukan di kekekalan nanti. Apakah kita ini masuk ke dalam hidup kekal ataukah kematian kekal, yaitu di neraka. Pada kehidupan yang sementara di bumi ini yang sangat menentukan sekali. Oleh karena itu kita harus betul-betul mulai memikirkan bagaimana kita hidup di dalam bumi ini. Yang sementara ini menentukan yang kekal nanti, saudara. Ironisnya begitu, ya kan? Maka baik-baiklah di dalam kita hidup di dalam bumi ini. Pikirkan, mulai kita memikirkan hal-hal rohani, bukan hal-hal yang jasmaniah saja, saudara. Bukan berarti kita nggak boleh kerja ya, nggak boleh berkarya. Justru harus bekerja dan kita gunakan, kita berpikir pekerjaan kita, apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat atau bisa membawa kemuliaan nama Tuhan.
paling tidak membawa berkat, membawa manfaat bagi orang lain, bagi lingkungan sekitar kita. Bukan hanya untuk cari duit sebanyak-banyaknya saja, itu bonus lah ya. Tetapi kita mikir, saya bekerja ini untuk apa? Seperti guru kalau bekerja kan seringkali banyaknya kalau ditanyain dulu saya kalau wawancara guru, kenapa kok mau jadi guru? Guru gajinya nggak besar loh di Indonesia tuh, ya kan? Kenapa? Ya, karena saya mau mengabdi, mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu. Jawabannya idealis sekali gitu. Nah, tetapi ya baik juga sih daripada kenapa kamu mau jadi guru? Karena saya mau golek duit. Saya bilang kalau ada saya sebagai HRD ada orang yang bilang gitu, saya mau cari duit jadi guru. Saya katakan jangan jadi guru kalau golek duit tak ya kan? Atau mau jadi guru tetap ya boleh pindah negara. Saudara, tetapi bukan berarti guru terus hidupnya menderita, enggak juga, karena pemerintah sekarang sudah lebih memperhatikan guru, banyak tunjangan ini itu ya toh. Ya ini Bapak Ibu guru, betul ya, ada tunjangan ini itu lumayan lah ya sekarang. Nah, jadi saudara, seperti para guru dan calon guru yang pernah saya tanyain ini, kenapa kok mau jadi guru? Supaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dia melakukan sesuatu itu dengan ada sesuatu yang lebih daripada yang terlihat, gitu lah. Ya. Kalau bisnismen sebaiknya, kenapa kok kamu berbisnis ini? Bukan untuk cari duit saja, tetapi kita lakukan ini untuk apa? Untuk membawa kebaikan bagi sesama. Dengan saya melakukan ini, gitu lah. Ya kan? Jadi itu berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, minimal untuk jadi berkat bagi sesama gitu. Dan kalau bisa kita berikan makna di dalam apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, baik pekerjaan kita, baik aktivitas kita berikan makna di situ. Saya lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya mendatangkan sesuatu untuk kekekalan nanti gitu lah. Ada sebuah warisan atau legacy, bahasanya ngetren. Ya, ada sebuah warisan yang bisa kita berikan kepada kehidupan yang akan datang gitu. Minimal untuk kehidupan kita nantinya, gitu kan? Nah, meskipun kita hidup atau pekerjaan kita ini tidak berkaitan dengan kalau guru kan gampang Mas, bisa mikir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengubah anak-anak bangsa ini supaya jadi lebih cerdas, itu kan bisa. Nah kalau saya misalkan cuman berbisnis atau cuman buka warung begitu, untuk apa? Apa maknanya? Kita bisa berikan makna di sana bahwa melalui warung kita ini bisa menjadi berkat bagi orang yang lain, bisa menyambung kehidupan orang lain, ya kan? Itu saudara. Jadi apa yang bisa kita berikan makna lah ya, berikan makna. Karena kalau kita tidak memberikan makna dalam apa yang kita lakukan, ini akhirnya kehidupan atau yang kita kerjakan ini jadi tidak sungguh-sungguh, pokoknya ngono ae lah. Pernah ada ilustrasi mengatakan begini, ada seorang OB atau cleaning service di dalam sebuah kantor ruang angkasa. Para astronot ya kalau mau berangkat ya dari kantor itu gitu. Nah semua orang para ilmuwan bekerja di situ. Tetapi ada satu OB atau cleaning service itu yang semangat kerjanya. Ketika ditanya, kenapa kamu kok tetap bersemangat padahal ya cleaning service kan kerjanya cuma bersihin saja. Tapi dia bilang, saya bekerja membersihkan. Iya kayaknya cuma bersihin aja. Tidak ada kaitannya dengan astronot, tetapi melalui saya, kalau enggak saya bersihkan, ya, maka orang-orang para ilmuwan itu nggak bisa kerja dengan konsentrasi. Kenapa? Loh ya, kalau kotor semua, bau, sampah di mana-mana, ya, tidak ada yang bersihkan, mereka bisa konsentrasi, nggak bisa. Maka dari itulah saya bekerja, meskipun sebagai cleaning service, tetapi sesungguhnya saya pekerjaan saya ini adalah mengantarkan orang bisa sampai ke bulan, saudara.
Ini dia memberikan makna gitu loh. Luar biasa kan saudara. Jadi meskipun kayaknya jauh, tapi kalau dipikir-pikir memang benar. Nah, cleaning service kalau dia tidak melakukan tugasnya, dia tidak membersihkan, maka para ilmuwan tidak bisa berpikir dengan baik. Bau ya kan, lantai kotor, berserakan di mana-mana sampah dan seterusnya. Akhirnya nggak ada orang yang bisa ke bulan. Kenapa? Itu perhitungannya harus cermat, tidak boleh meleset sedikit pun. Ya, maka cleaning service-nya dengan bangga, saya bekerja mengantarkan orang sampai ke bulan melalui membersihkan kantor, saudara. Itu pemberian makna ini yang luar biasa. Sehingga ketika kita memberikan makna, maka yang kita kerjakan ini berbeda. Feel-nya itu beda, semangatnya itu lain, saudara. Oleh karena itu mari kita renungkan, apa kita bisa berikan makna apa di dalam setiap aktivitas kita, pekerjaan kita. Tidak hanya pekerjaan, mungkin pelayanan kita berikan makna. Esensi sesungguhnya itu apa? Orang yang sudah melayani di sini, di mimbar, melayani ini esensinya untuk apa sih sebetulnya? Maknanya ini apa? Artinya itu apa? Wah, untuk memenuhi tugas tok beda saudara dengan ya karena saya dijadwal ya wis lah. Ya karena gereja butuh petugas, WL, singer atau pemain musik, penari tamborin, mesakno daripada gak ono sing tugas ya wis lah. Ya wis lah. Itu kayaknya kok piye gitu ya, gak terpaksa gitu. Kurang ada greget gitu. Tetapi kalau kita menyadari bahwa ya pelayanan merupakan sebuah kehormatan bagi saya, karena saya bisa melayani raja di atas segala raja melalui apa yang bisa saya lakukan. Makna ya saudara. Saudara akan melakukan beda, saudara akan melakukannya lain, berbeda. Demikian pula secara umum, apa makna hidup saudara ini? Hidup kita, saudara dan saya ini apa maknanya? Ketika kita tidak mendapatkan makna di dalam kehidupan ini, maka hidup kita ini akan cenderung dibuat main-main. Hidup ini adalah permainan. Ya udah mainan deh, gitu kan. Hidup ini adalah panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Apakah itu gitu loh? Kalau kita berpikir seperti itu, jadilah kita akan bersandiwara terus gitu di dalam kehidupan. Tapi kalau kita memberikan makna, nanti ya kita akan sampai ke kesimpulan ke sana. Kita berikan makna dalam hidup kita ini, maka kita akan menghidupi kehidupan ini tidak lagi sama seperti yang dulu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapapun yang saat ini sedang mendengar baik di YouTube maupun di tempat ini maupun di radio, ketika saudara saat ini mungkin mengalami permasalahan, mengalami kebosanan di dalam hidup, mengalami tekanan di dalam hidup, ingat bahwa kehidupan saudara ini punya makna yang tidak sepele. Kehidupanmu diciptakan Tuhan, itu karena Tuhan punya rencana bagi kehidupanmu. Tuhan tidak pernah menciptakan kita hanya sekedar wes kayak pabrian gitu kan, wes pokoknya ombioan itu apa bahasa Indonesianya? Rombongan gitu ya. Tetapi Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuan yang spesial, pribadi lepas pribadi. Ketika kita menangkap makna ini di dalam kehidupan kita, pikiran kita bahwa hidup kita ini bermakna, maka tidak ada lagi orang yang berpikir ingin mengakhiri kehidupannya dengan segera. Kenapa? Karena hidupnya ini bermakna. Hidup kita ini sangat bermakna, sangat bernilai. Kalau hanya cuman dibuat main-main kan eman, saudara. Eman-eman banget, sayang sekali. Gitu? Kalau kita sudah mengetahui bahwa hidup kita bermakna, maka kita seperti Rasul Paulos, bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, biarlah kita juga mempunyai makna ini, saudara. Kita memberikan makna dalam hidup kita ini. Karena hidup kita ini ada kekal, yang sesungguhnya hidup kita ini kekal. Maka dari itulah kita pikirkan yang kekal.
Dengan yang terlihat mata saja. Semua yang terlihat mata, kalau boleh saya katakan, semua yang bisa dilihat dengan mata itu tidak kekal, saudara. Fana. Semua ada umurnya. Tetapi yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, yang bisa dilihat dengan mata rohani, mata batin, itulah yang kekal. Contohnya apa? Roh. Roh kita ini kekal, saudara. Ya. Mari utamakan yang tidak terlihat, yaitu apalagi contohnya karakter. Karakter kita ini, saudara, nggak bisa dilihat dengan mata jasmani. Ya, karakternya itu seperti apa nggak bisa. Hanya dilihat dari ya perilakunya, tetapi kan tidak dalam wujud fisik gitu loh. Ya kan? Ada motivasi, ada iman kita. Kita pikirkan hal-hal yang lebih dalam, saudara. Jeroan kita ini ya, jeroan kita ini kita harus pikirkan. Yang di dalam kita ini. Kita jangan mikirkan cuma tubuh fisik saja. Di make up sampai sebegitunya, dioperasi plastik, fitness, olahraga sampai sebegitunya. Ya itu gak dilarang, tidak dilarang, tetapi jangan cuma mentingkan itu saja. Sehingga kita melupakan apa yang lebih penting, yaitu apa? Karakter kita, motivasi kita, iman kita, dan spiritual kita kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, maka kita lihat yang kita mulai berpikirnya melihatnya tidak yang cuman kasat mata saja, tetapi yang tidak kasat mata, saudara. Untuk itu hal ini sebenarnya pernah saya bahas ya. Saya bahas di dalam buku saya yang berjudul Redefining Success. Pernah saya ceritanya saya pernah coba mau bikin buku sudah kecil. Ya. Saya bahas tentang ini bahwa yang tidak kelihatan itu justru yang kekal. Kehidupan kita ini yang itu adalah kekal. Nah, manusia ini diciptakan Tuhan itu untuk kekekalan. Bahkan Abraham Lincoln itu, saudara tahu Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke berapa itu, saya nggak hafal. Itu mengatakan seperti ini. Tentu Tuhan tidak akan menciptakan makhluk seperti manusia hanya untuk sehari. Tidak. Manusia diciptakan untuk kekekalan. Ketika Tuhan menciptakan manusia dibentuk dari debu tanah, ya toh? Lalu supaya manusia itu hidup, maka dihembuskan nafas kehidupan dari Tuhan. Artinya ada bagian dari Tuhan itu masuk ke dalam manusia itu dan membuat manusia itu hidup. Kalau Tuhan itu kekal, maka bagian dirinya yang dihembuskan kepada manusia itu juga kekal. Nafas hidup yang dari Tuhan itu adalah kekal. Jadi sesungguhnya kehidupan kita ini adalah kekal, saudara. Maka mari yuk kita pikir kembali kehidupan kita ini. Jangan sia-siakan kehidupan kita. Kehidupan kita ini terlalu berharga untuk kita jadi stres, depresi, ya. Kehidupan kita ini terlalu berharga untuk diakhiri dengan cara bunuh diri. Kehidupan kita ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Kehidupan kita ini terlalu berharga untuk dibuat main-main. Mas masih muda ya toh, nikmati hiduplah. Loh, justru dalam menikmati kehidupan ini bukan dengan cara yang foya-foya, dengan cara yang carpe diem ya. Justru menikmati hidup ini adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Enggak usah neko-neko mulakno, saudara. Enggak usah selintat-selintut ya. Ada ya hal yang disembunyikan. Oh ini mumpung enggak ada orang yang tahu nih. Ya wis lah, kita melakukan hal yang enggak benar. No, jangan seperti itu. Hidup kita ini terlalu berharga untuk disia-siakan, saudara. Dan juga kalau anak-anak muda ya, hidupmu terlalu berharga untuk dirusak oleh seorang yang toksik. Hidupmu terlalu berharga. Mana kamera yang on ya? Saya lihat semua aja deh. Hidupmu ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan orang yang toksik. Saya ulangi. Hidupmu terlalu berharga untuk kamu habiskan dengan orang yang toksik. Di dalam relationship yang toksik. Toxic relationship. Ya, ingat, hidupmu sangat berharga. Maka sayangi kehidupanmu. Dan Tuhan menciptakan kita dengan sebuah rencana. Oleh karena itu kita harus cari tahu apa rencana Tuhan. Sehingga kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Ini sebetulnya esensi kehidupan kita ini. Manusia dikatakan
betul-betul sukses yang pernah saya bahas di dalam buku saya, ini adalah orang yang betul-betul bisa menjalani atau melakukan kehendak Tuhan. Ibarat HP ini dikatakan HP, itu kan fungsi utamanya apa? Untuk telepon, komunikasi loh. Tapi coba bayangkan kalau HP ini nggak bisa buat teleponan, saudara. Hanya bisa untuk foto-foto, lalu bisa untuk rekam, dengerin lagu, terus bisa WA-an lah, gitu, tapi nggak sebuah telepon, saudara. Ya, WA-an itu kan bukan fungsi utama HP sebetulnya. Fungsi utama HP diciptakan utamanya untuk apa? Telepon. Ya toh? Tetapi kalau tidak bisa melakukan itu, apakah bisa disebut HP? Yang benar-benar HP? Saya rasa enggak. Kenapa? Tidak menggenapi, tidak melakukan fungsi awalnya, gitu loh. Ya, jadi HP-an gitu ya. HP-nya yang punya buat anak-anak itu bunyi itu latul, dipencet keluar lagunya. Itu bukan HP, saudara. Bentuknya saja HP, tapi bukan HP, gitu loh. Nah demikian manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah rencana. Nah kalau manusia tidak melakukan rencana Tuhan, maka dia nggak sukses, gitu lah. Jadi saudara kalau lihat manusia itu suksesnya itu bukan sukses secara duniawi, dapat harta, tahta maupun cinta atau popularitas. Tetapi lihat apakah dia hidupnya menggenapi rencana Tuhan atau tidak. Gitu lah. Nah masalahnya bagaimana kita bisa mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama harus kenal dulu dong sama yang penciptanya hidup kita. Amin. Seperti HP tadi harus tahu dong, aku nih diciptakan untuk apa? Harus tahu siapa yang menciptakan, gitu lah. Fungsinya apa? Harus kenal dulu sang pencipta. Kalau sudah kenal dengan sang penciptanya, kita sudah kenal semua ya. Lalu kita harus mulai cari tahu. Tanya dong, Tuhan, aku hidup sebetulnya untuk apa sih, gitu kan? Nah, kehidupan kita ini kalau saya lihat ada dua makna, ada rencana. Rencana Tuhan secara umum, yaitu apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah secara khusus pribadi, lepas pribadi, itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Tuhan berikan talenta masing-masing untuk bisa melakukan rencana Tuhan melalui kehidupan kita itu. Ada orang yang diberi talenta untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam bidang misalkan dalam bidang kesehatan. Ya dia supaya jadi dokter yang betul-betul bisa menolong banyak orang, gitu kan. Ada orang yang Tuhan untuk sebagai sebagai penolong, ya kan, suka nolongin orang dalam hal misalkan nolongin misalkan yang memang dalam kesulitan, gundah gulana. Oh, dia senang banget nih bisa dengerin curhat orang nih, kan. Karena tidak semua orang bisa dengerin curhat. Ada yang dengerin curhat, orang yang curhat itu lega, yang dicurhati malah stres. Ada. Itu. Ya, oleh karena itu untuk bisa mengetahui rencana Tuhan, yang pertama kenali pencipta kita, Bapak Yahweh, dan yang kedua bangun hubungan dengan Tuhan. Tanya dong sama Tuhan. Jalin komunikasi dengan Tuhan. Maka Tuhan akan mulai menyingkapkan bahwa hei, kamu ini sebetulnya Tuhan ciptakan untuk bergerak di bidang ini atau untuk menjadi berkat dalam bidang apa. Begitulah. Saudara. Ini bukan masalah profesi ya, bukan, tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan buat orang lain gitu. Untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan melalui apa yang bisa kita lakukan, gitulah. Lalu yang ketiga yaitu pelajari firman-Nya. Kita harus mempelajari firman Tuhan supaya apa? Kita ngerti rencana Tuhan buat hidup kita ini apa. Kalau secara umum kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Nah masalahnya dengan apa yang bisa kita lakukan, gitu loh. Kan beda-beda setiap kita, amin. Nah itu kita yang perlu cari tahu, saudara. Karena kehidupan kita ini kekal, maka kita mulai, ayo kita pikirkan
yang masih sementara ini loh, yang sementara di bumi ini loh, kita pikirkan dengan baik supaya berdampak pada kekekalan. Nah, kita bekerja meninggalkan sesuatu, membuat sesuatu di bumi ini. Yes, tetapi itu punya tujuan kekekalan. Bukan tujuannya apa untuk supaya cari duit sebanyak-banyak. No, kalau kita hanya untuk menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya, itu adalah sesuatu yang sia-sia. Hidup kita terlalu berharga kalau hanya untuk mengejar uang. Fokusnya uang, fokusnya untuk apa? Dapetin harta, tahta, atau mungkin cinta. Saudara, fokusnya itu saja. Loh, itu fana, saudara. Tapi seharusnya kita bisa lebih dari yang itu. Kita bisa mencari sesuatu yang lebih bernilai kekekalan, gitu lah. Yaitu apa? Kita lihat karakter kita, motivasi kita, iman kita. Dan yang lebih lagi, kita mulai set dalam pikiran kita bahwa hidup saya ini adalah untuk Tuhan. Karena bagiku hidup adalah hamasyah dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau suruh milih mana? Ya nggak tahu. Masih disuruh hidup, ya udah hiduplah dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan hamasyah. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Kita lihat di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar, takutlah akan Elohim dan peganglah perintah-perintahnya, karena inilah kewajiban setiap orang. Sebab Elohim akan membawa setiap perbuatan ke dalam penghakiman atas segala yang tersembunyi, apakah itu baik ataupun jahat. Jadi kesimpulannya, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu esensi atau makna atau hakikat kehidupan kita yang sesungguhnya itu. Seharusnya kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita melakukan perintah Tuhan. Dan yang kedua, kesimpulan yang kedua, di dalam Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat yang 36 dikatakan, sebab dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dialah segala sesuatu. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi semuanya kalau dari Dia, oleh Dia, kepada Dia kemuliaan, maka boleh dibilang hidup kita ini adalah semuanya tentang Dia, bukan tentang kita, saudara. Hidup kita ini adalah tentang Tuhan. Saya suka dengan ilmu cocoklogi dalam hal ini yang orang bahasa Inggris katakan history. Kita kan di dalam kehidupan ini menciptakan sejarah kehidup kita masing-masing. History, sejarah itu adalah history, ya kan? Bahasa Inggrisnya. History ini adalah his story, ceritanya dia. Dia siapa? Tuhan. Jadi kehidupan kita ini sesungguhnya seharusnya kita membuat sejarah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika kita mati, orang mengingat bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa Tuhan betul-betul berkarya di dalam kehidupan kita. Bahwa hidup kita betul-betul dipersembahkan untuk Tuhan. Gitu loh. Biarlah setiap orang yang mengingat akan kehidupan kita, bukan ingat yang bencana itu orang, orang itu males kalau ketemu dia. No, bukan itu. Atau mungkin senengin ngutangan orang bayar itu, yang terkenal kok yang begituan. Jangan, saudara. Biarlah ketika orang mengenang kehidupan kita, mereka mengenang bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Bahwa hidup kita betul-betul hidup untuk Tuhan. Gitulah. Kenapa hidup kita esensi yang sesungguhnya ini adalah untuk Tuhan, saudara. Bukan karena hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Pemberian dari Tuhan. Inilah esensi kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita ini
adalah untuk kemuliaan Tuhan, melakukan kehendak Bapa, melakukan rencananya di dalam hidup kita. Maka kalau belum tahu rencana Tuhan dalam hidup kita ini apa? Berdoa, bergumul, tanya kepada Tuhan. Tuhan, rencanamu buat kehidupanku ini apa? Berikan aku petunjukmu. Mungkin tidak dalam satu malam berdoa langsung celingok dapat pewahyuan gitu. Tapi butuh waktu yang berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. It's okay. Yang jelas kita terus hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sambil cari tahu spesialisasi kita ini apa. Atau bahasanya istilah yang ngetren ini posisi kita di dalam kerohanian ini apa. Ya. Ini saudara. Biarlah kita mulai memikirkan hal-hal ini. Kita hidup lebih sungguh-sungguh lagi. Kita hidup karena hidup kita ini kekal. Kita mulai betul-betul pikirkan dari sekarang dan jalani kehidupan kita ini dengan sungguh-sungguh. Jadi pertanyaan yang terakhir, kalimat terakhir. Jadi untuk apa hidup? Apakah esensi kehidupan kita ini? Ya, esensi kehidupan kita ini adalah melakukan kehendak Bapa dan menyenangkan hatinya. Membuat semuanya hidup kita ini tentang Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Kita boleh menjalani kehidupan kita ini dengan lebih greget lagi. Menjalani kehidupan ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Dengan lebih bersemangat lagi. Karena kita melakukan kehidupan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita ini sangat berharga. Maka kita menjalani kehidupan kita dengan betul-betul kesungguhan hati. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Bapak Yahweh, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Biarlah firman yang ditaburkan ini boleh menjadi call HL di dalam hidup kami. Menjadi suara-Mu Tuhan. Sehingga mengubahkan kehidupan kami. Kami yang mungkin selama ini tidak mengerti akan arti hidup kami. Sehingga kehidupan kami jalani dengan seadanya. Kami jalani dengan sesuka hati. Tapi biar mulai malam ini, mulai saat ini, setelah kami mendengar firman-Mu ini, kami boleh menjalaninya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami mau menjalani kehidupan kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan terus ingatkan kami dan buat kami hidup di dalam jalan-jalan. Sehingga melalui kehidupan kami maka orang boleh melihat bahwa Engkau berkarya dalam hidup kami Tuhan. Dan bahwa kehidupan kami ini betul-betul memuliakan nama-Mu Bapa. Mari Roh Kudus Engkau terus bimbing kehidupan kami. Supaya kehidupan kami ini boleh betul-betul menyenangkan hati-Mu. Dan melakukan kehendak-Mu, melakukan rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Dan bila sebentar kami akan pulang, kami mohon penyertaan para malaikat-Mu untuk menjaga dan melindungi kami. Supaya sampai di rumah dengan selamat. Dan kiranya Tuhan kumpulkan kami pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Untuk kami boleh bertemu kembali dengan kondisi iman yang jauh lebih baik dari hari ini. Kondisi iman yang lebih dewasa dari hari ini. Dan semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan kehidupan kami jalani dengan lebih berkualitas lagi. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bertugas pada saat ini, baik singer, song leader maupun pemain musik, dan LCD, streaming, dan semua yang bertugas. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengatur segala langkah-langkah kehidupan kami. Biarlah Tuhan mengurapi pelayanan kami lebih hari lebih heran. Demikian pula untuk setiap kami yang sudah mendengarkan, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing melalui radio maupun YouTube, Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan juga mengatur setiap langkah-langkah kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, dan kiranya Tuhan berkenan memberikan berkat-Mu kepada kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat dari Bapak Yahweh. Yevareka Yahweh Yisberka, Bapak Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panau eleha wikuneka, Bapak Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yisa Yahweh panau eleha wiyashem leka shalom, Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang, diberkatilah buah kandunganmu,
hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu dan anak-anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat, kasih dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua HaMashiach sang pembeli jiwa, dan Ruah Kudus menyertai engkau sampai Maranatha. Yeshua HaMashiach datang kembali yang kedua kali dan mengangkat kita semuanya. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom. Selamat malam, Bapak Yahweh memberkati.